Apakah kalian pernah dengar kata baliw? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas secara tuntas mengenai hal tersebut. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Suarfani Almasyaroh pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelum Ibu mulai, silahkan siapkan pensil dan bukunya, lalu simak video ini dengan sebaik mungkin ya. Nah, selanjutnya Ibu menyediakan gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dari keenam gambar ini, adakah yang bisa memberi kesimpulan hari ini kita akan belajar apa ya? Yap, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai baliw. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui atau memahami konsep baliw dengan benar. Yang kedua, memahami tanda-tanda baliw sesuai dengan ilmu fikih. Yang ketiga, mengetahui dan memahami tanda-tanda baliw menurut ilmu biologi. Dan yang terakhir, mengurai kewajiban apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita sudah memasuki usia baliw. Nah, memasuki pembelajaran kali ini, kita akan membahas pertama konsep baliw. Baliw menurut bahasa berarti sampai, dan menurut istilah berarti kedewasaan bagi seseorang, yakni terutama muslim. Jadi, ketika kita sudah memiliki tanda-tanda baliw, maka kita sudah dikatakan dewasa. Baliw itu bisa kita lihat tanda-tandanya dari dua ilmu. Yang pertama, ilmu fikih, dan yang kedua, ilmu biologi. Tanda baliw menurut ilmu fikih untuk wanita adalah gambar apakah ini? Ya, menstruasi atau yang biasa kita kenal dengan haid. Selanjutnya, bagi laki-laki. Laki-laki juga punya tanda-tanda baliw loh menurut fikih, yakni gambar apakah ini? Orang yang sedang tertidur. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab atau benar jawabannya adalah mimpi basah. Kita lanjut kepada tanda yang ketiga. Nah, ini untuk umum, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Apabila kalian sudah berumur 15 tahun, maka itu sudah dikatakan telah dewasa, meskipun kalian tidak menstruasi ataupun tidak mimpi basah. Jika kita menstruasi atau haid ataupun kita sedang mimpi basah, tubuh kita sedang berhadas. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Nah, betul. Yang menjawab mandi besar, mandi wajib, atau mandi junub itu sangat betul. Jadi kita harus mandi junub atau mandi wajib bagi yang sudah selesai haid atau setelah mimpi basah. Ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan ketika kita sedang berhadas besar sebelum kita mensucikannya. Yang pertama, sholat sunnah atau wajib. Sholat sunnah atau wajib harus bersih atau suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Tapi boleh ya membacanya, cuman tidak boleh memegang mushafnya. Yang ketiga, puasa. Mau puasa sunnah atau wajib, tidak boleh sedang berhadas besar. Yang keempat, tawaf. Tawaf harus dalam kondisi bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Berdiam lama di masjid. Sebenarnya sih nggak apa-apa, gak ada larangan. Cuman ketika kita dalam kondisi haid, darah terus keluar. Ditakutkan adalah kalian mengotori lantai masjid. Jadi diupayakan untuk tidak berlama-lama ya. Tapi kalau kalian bisa mengkondisikan, itu tidak masalah. Tanda-tanda baliw menurut ilmu biologi. Yang pertama, bagi seorang wanita, payudara dan pinggul lebih besar daripada sebelumnya. Yang kedua, tumbuh rambut pada kemaluan dan ketiaknya.
tanda baliu bagi laki-laki menurut ilmu biologi. Yang pertama, tumbuh kumis dan jenggot. Ada yang sudah tumbuh nih. Yang kedua, tumbuh pada rambut ketiak dan kemaluan. Dan yang terakhir, suaranya akan lebih berat daripada sebelumnya. Kalian ada yang sadar nggak perubahan-perubahan itu? Yang perempuan sadar tidak? Yang laki-laki sadar tidak? Kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban bagi seseorang yang telah balik. Yang pertama, sholat. Sholat itu wajib. Jadi, bagi yang sudah balik wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Apabila tidak mengerjakan, maka ia berdosa. Yang kedua, menutup aurat. Bagi perempuan, seluruh badannya adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Kesimpulannya adalah menstruasi ataupun haid, mimpi basah, dan umur 15 tahun sudah dikatakan sebagai baligh, yakni dewasa menurut Islam. Maka mereka wajib melakukan hal-hal atau ibadah yang wajib bagi mereka. Apabila mereka meninggalkannya, maka berdosa. Nah, untuk itu kita sebagai muslim harus tahu bagaimana ciri-ciri dari baligh itu. Terima kasih sudah melihat video ibu dari awal sampai akhir. Semoga kita ketemu pada video selanjutnya dan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, begitupun juga laki-laki. Laki-laki mempunyai aurat sendiri loh. Aurat laki-laki dari pusar hingga lututnya. Yang ketiga, puasa. Puasa Ramadan. Nah, puasa sekarang wajib bagi yang sudah baligh. Apabila puasa Ramadan harus dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan harus menggantinya. Dan yang terakhir, mencari atau menuntut ilmu.